kemarin, malam Kamis minggu kemarin, kita sampai pada al-mas'alatu tsaniyah pada masalah yang kedua tentang syarat tayamum dan sebab diperbolehkannya tayamum. Kemarin kita sampaikan ada 6 syarat-syarat dari tayamum. Yang pertama adalah niat. Dan niat ini sesuatu yang melekat pada setiap ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Kita sangat familiar dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal manusia, semua amal dan ibadah manusia hanya tergantung pada niatnya saja. Artinya ibadah itu harus diawali dengan niat. Jika niatnya benar, niatnya baik, maka akan mengantarkan ibadah itu pada diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika niatnya tidak benar, maka apa yang akan ia peroleh hanya pada sebatas yang diniatkannya saja. Karenanya tayamum itu juga syarat pertama adalah niat. Yang kedua adalah Islam. Pelakunya adalah orang Islam. Artinya kalau yang melakukan tayamum itu bukan orang Islam, misalnya siapa saja yang agamanya bukan agama Islam, sekalipun tidak mungkin dia akan melakukan tayamum, gopo. Kadang di luar Islam itu ya tidak mensyaratkan ibadah harus suci seperti umat Islam. Ada syarat-syarat yang mereka lakukan, tetapi tidak seketat yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika hendak melaksanakan suatu ibadah, misalnya harus dalam keadaan suci dan seterusnya. Maka Islam ini menjadi syarat yang kedua. Yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Artinya yang melakukan tayamum ini syaratnya memang orang yang berakal, akalnya sehat, bukan dari golongan orang yang tidak berakal seperti majnun, orang yang gila, kemudian kalmuhmi, orang yang akalnya sedang tertutupi, seperti seseorang yang dalam kondisi pingsan. Pingsan itu bahasa Jawanya apa? Semaput ya. Semaput, kalau tempat saya bukan semaput, kesambet namanya ya, kesambet itu lebih antagonis bahasanya. Kalau semaput masih halus ya, ini kesambet ya. Jadi orang yang tidak berakal, orang yang pingsan, orang yang majnun ini tidak sah jika melakukan tayamum. Yang keempat adalah at-tamyiz, orang yang tamyiz itu nalar ya, sudah nalar. Di antaranya ukuran nalar seseorang itu sebagian ulama ada yang membatasi dengan batasan usia minimal 7 tahun. Minimal 7 tahun. Itu tahun yang sekarang. Barangkali dulu ketika saya masih kecil atau masa kecil ibu bapak sekalian itu 10 tahun belum nalar ya, barangkali dulu 10 tahun masih dolan-dolan ya, tidak pakai kaos, itu dulu masih hal yang wajar karena daya nalarnya belum. Tapi sekarang usia 8 tahun bahkan sebagian ulama memberi batasan minimal nalar itu adalah minimal usia 7 tahun. Kemudian yang kelima adalah tayamum itu diperbolehkan syaratnya memang ada uzur. Adanya uzur untuk tidak menggunakan air. Uzur itu bisa jadi karena memang airnya tidak ada. Jadi uzur itu bisa jadi karena airnya tidak ada. Atau bisa jadi pula airnya ada,
tetapi tidak punya kemampuan untuk menggunakannya. Barangkali ada tapi jumlahnya tidak banyak. Lebih penting untuk mempertahankan hidup, untuk minum misalnya. Atau ada air tetapi tidak mampu menggunakannya karena khawatir akan tertimpa bahaya. Akan tertimpa bahaya jika seandainya menggunakan air. Misal ada seseorang yang punya air banyak, airnya melimpah, tapi dalam kondisi sakit. Yang sakit itu atas saran dokter misalnya tidak boleh menggunakan air. Karena sakitnya itu jika terkenai air maka sakitnya akan berbahaya. Bisa jadi akan memperlama kesembuhannya atau bisa mendatangkan bahaya yang lain. Maka dalam kondisi seperti itu, sekalipun air itu ada, air melimpah, maka dia boleh untuk bertayamum jika memang tidak punya kemampuan untuk menggunakan air, akan bisa mendatangkan bahaya jika menggunakan air. Kemudian yang keenam, ya syaratnya adalah tayamum itu harus dengan debu yang suci, bukan debu yang najis. Bagaimana memastikannya debu itu suci atau najis? Kita bisa memastikan mengambil debu itu pada tempat-tempat yang kita yakini tempat itu adalah suci. Misalnya di tempat-tempat yang kita yakin itu tidak ada atau tidak terkenai najis. Di tempat-tempat yang kita yakin bahwa tempat itu tidak ada najisnya, atau tempat yang kita yakini tidak terkenai najis, maka kita boleh kemudian bertayamum dengan debu dari situ. Tetapi kalau tempat itu diragukan, diragukan kesuciannya, maka tentunya tidak diperkenankan bertayamum dengan menggunakan debu yang belum bisa dipastikan akan kesuciannya. Sebab Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan sha'id. Sha'id itu debu, baik debu itu ada pada tanah atau pada tempat yang lain. Sedangkan thayyiba artinya adalah suci, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan debu yang suci. Baik ibu bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah masih menyelesaikan bab tayamum ini. Al-mas'alatu tsalitsah, persoalan yang ketiga adalah mubtilatit tayammumi, perkara-perkara yang bisa membatalkan tayamum. Artinya tayamum itu bisa menjadi batal dengan apa? Dengan beberapa hal. Wahya al-asya'ul lati tufsiduhu. Ada beberapa perkara-perkara yang bisa merusak tayamum, Wa mubtilati, bahkan bisa menjadikan tayamum itu batal. Tayamum itu bisa menjadi batal dengan beberapa hal. Wahya, dan itu adalah yang pertama, yubtilut tayammum an hadatsil asghari bi mubtilatil wudu. Yang pertama, tayamum itu bisa menjadi batal karena hadas kecil, sebagaimana perkara yang bisa membatalkan wudhu. Ini kalimatnya begitu. Tayamum itu bisa batal, bisa batal karena hadas kecil, yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan wudhu. Perkara-perkara yang menjadikan batalnya wudhu, maka perkara-perkara itu jika ada maka bisa membatalkan tayamum. Perbuatan-perbuatan itu bisa membatalkan wudhu, maka perbuatan itu juga bisa membatalkan tayamum. Ya, ini karena hadas kecil.
wa an hadasi akbarin bimujibatil husli min jinabatin wahidin wa nifasin. Dan juga tayamum itu menjadi batal dikarenakan hadas besar yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi. Tayamum juga bisa menjadi batal karena hadas besar, di mana hadas besar itu mewajibkan seseorang untuk mandi, untuk mengangkat hadasnya. Min jinabatin, seperti jinabah, yaitu berkumpulnya suami dan istri. Kemarin kita sampaikan, dan jinabat itu adalah idal talqa khitanaini, ketika dua khitan itu sudah bertemu, dua alat kelamin antara miliknya suami dan kelaminnya istri, sekalipun tidak bi ghairi inzal, sekalipun tidak sampai keluar sperma, tetapi ketika dua kelamin itu bertemu, bahasa Jawanya gathuk atau nggathuk, maka itu sudah mewajibkan mandi. Jadi bahasa fikihnya seperti itu, dan memang harus diperjelas seperti itu. Tidak perlu dengan nganu jadi tidak jelas ya. Jadi ketika dua kelamin laki-laki dan perempuan, suami istri maksudnya, ketika sudah bertemu gathuk atau ngenul bahasa Jawanya, itu sudah mewajibkan mandi. Maka karena itu membatalkan kesucian, maka tayamum pun juga menjadi batal. Jinabatin, karena jinabah, atau wahidin, ya, wahidin, atau juga karena haid, ya, karena haid. Sudah tayamum, kemudian ternyata haidnya datang, bulannya keluar, ya batal. Sudah tayamum mau sholat, haidnya datang, ya sudah, tayamumnya batal dan tidak perlu melaksanakan sholat, tidak perlu melaksanakan tawaf. Tetapi boleh kalau seseorang sedang melaksanakan ritual haji, tetap datang ke Arafah, tetap datang ke Mina, tetap melempar jumrah, baik Aqabah wusta maupun jumrah yang lain. Maka yang tidak diperbolehkan adalah salat, tawaf, dan kemarin kita sudah membahasnya. Perkara yang tidak diperbolehkan ketika seorang itu dalam kondisi haid. Wa nifasin, dan nifas, yaitu darah yang keluar yang menyertai prosesi kelahiran, baik sebelum lahir maupun setelah lahir. Bisa jadi darah sudah keluar sebelum prosesi kelahiran. Bagaimana membedakannya? Kalau sebelum kelahiran, setelah kelahiran jelas lahir, darahnya kemudian keluar. Kalau sebelum kelahiran itu adalah darah yang keluar yang mengiringi prosesi kelahiran dan disertai dengan rasa sakit. Itu yang disampaikan oleh para ulama kaidahnya. Jadi darah yang keluar yang mengiringi prosesi kelahiran, belum lahir darahnya sudah keluar, tetapi setelah keluar beberapa saat berikutnya itu kemudian lahir dan disertai dengan rasa sakit, itulah darah nifas. Ya, demikian juga yang keluar setelah prosesi melahirkan, itu jelas. Para ulama tidak memberikan batasan minimal, berapa minimal darah nifas itu keluar. Tidak ada batas minimal ya, di antara para ulama. Yang ada itu adalah khilaf tentang batas maksimalnya. Minimal berapa? Ya minimal kapan darah itu sudah berhenti, berarti nifasnya sudah selesai. Melahirkan ya, kadang melahirkan itu kan tergantung suasana tubuh, bagaimana kesehatannya, bagaimana suasana psikisnya, itu akan sangat mempengaruhi. Konon demikian ya. Maka minimalnya adalah berapa? Tidak ada minimal. Ada seorang wanita, seorang muslimah, dia melahirkan, kemudian darahnya keluar.
Ternyata 1 minggu darahnya sudah berhenti. Ya sudah suci berarti. Dia kemudian segera mandi. Baru 9 hari sudah berhenti darahnya. Ya sudah, ketika darahnya sudah berhenti, maka kemudian dia mandi dan sholat. Tapi ada yang sampai 1 bulan belum keluar. 1 bulan itu dia masih nifas, tidak berkewajiban sholat. 40 hari masih keluar, 40 hari itu masih nifas. Lebih dari 40 hari, sebagian ulama karena ihtiyat kehati-hatian maka membatasi nifas itu hanya sampai pada 40 hari. Kalau setelah 40 hari tetap masih keluar, maka dianggap bukan darah nifas. Kenapa? Kehati-hatian supaya tidak terlampau lama dalam meninggalkan sholat. Nek 40 dino niku terlalu lama tidak sholat, nanti nek apalane ndak bagus, dongane sholat iso lali semua ya. Karena 40 hari tidak pernah digunakan ya. Maka sebagian ulama mengatakan demikian. Untuk kehati-hatiannya adalah tidak melampaui 40 hari. Kenapa? Supaya tidak terlalu banyak sholat yang ditinggalkan. Maka fa'idha tayammamu an hadasin asgharin, jika seseorang bertayamum dari hadas kecil ya, summa bala, kemudian ia baul. Kalau dalam pesantren sering menyebut beol. Baul atau beol, apa? Kencing. Ketika seseorang tayamum tetapi kemudian dia kencing misalnya, ataupun dia buang air besar, BAB ya, baik BAB maupun buang air kecil itu tetap hadasnya hadas kecil, sudah suci, sudah tayamum, tapi kemudian buang air kecil atau buang air besar, batala tayamum, maka tayamumnya ini akan menjadi batal, sudah tidak berguna lagi. Li'anna tayammuma badalun 'anil wudu, sebab tayamum itu adalah pengganti wudu. Sekalipun sebenarnya ya, tayamum itu hanya sekedar menjadi pengganti, tapi sebenarnya secara umum tidak bisa menggantikan seluruhnya. Tetapi Allah Ta'ala dengan maha bijaksananya, kalau tidak ada tayamum kemudian seseorang tetap melaksanakan sholat, maka hati tidak akan nyaman. Maka kemudian apa? Digantikan dengan tayamum. Ini harus sholat, tapi tidak ada air, bagaimana? Airnya tidak ada, sholat harus dilakukan. Kalau tidak segera melaksanakan sholat, waktunya akan berlalu, sementara tidak ada air. Maka tayamum itu menggantikan wudhu supaya hati ini menjadi tentram. Karena kalau misalnya wis teko sholat rasa wudhu, rasa tayamum, hati tidak akan menjadi tentram. Maka tayamum ini menggantikan wudhu, wal badalu lau hukmul mubdal. Sedangkan yang mengganti itu punya konsekuensi hukum yang sama dengan apa yang diganti. Yang mengganti itu punya hukum sama sebagaimana yang mengganti. Itu sudah jadi kaidah biasa dalam kehidupan masyarakat. Ganti itu ya padha sing diganti, misalnya ganti kondangan itu ya oleh mangan, kan begitu. Mengganti itu punya hukum seperti yang diganti. Wa kadza tayammum 'anil hadasil akbari, demikian juga tayamum dari hadas besar. Artinya yang pertama, tayamum itu bisa menjadi batal dengan apapun yang bisa membatalkan wudu dan mandi. Perkara yang bisa membatalkan wudu dan mandi, maka perkara itu juga bisa membatalkan tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, tayamum itu menjadi batal kapan? Wujudul ma', ketika sudah ditemukannya air.
Kalau tayamum yang disebabkan karena tidak ada air, tayamum sebabnya karena dua secara umum. Tidak ada air atau ada air, airnya ada tapi tidak mampu untuk menggunakannya. Kalau tayamum yang disebabkan karena tidak adanya air, tidak ada air, boleh bertayamum dalam waktu yang lama. Bahkan Nabi mengatakan ya sampai berapa lama? Sampai 10 tahun. 10 tahun, bertahun-tahun tidak ada air. Ya tayamum dalam waktu yang lama. Seperti di daerah Afrika dulu ketika belum ya banyak dibuat sumur-sumur air. Sekarang sudah agak banyak ya, banyak para muhsinin yang kemudian datang ke sana untuk membikinkan sumur. Sebelum itu air sangat jarang, ya bahkan air itu hanya sedikit, hanya untuk minum saja, sehingga sholatnya dengan tayamum. Ketika memang tidak ada air, maka boleh bertayamum meskipun dalam waktu yang sangat lama, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, jika memang tidak ada air. Tetapi ketika kemudian sudah ada air, maka tayamumnya menjadi batal. Contoh, misalnya di antara kita sedang hendak melaksanakan sholat, sudah tinguk-tinguk nyari air, ya nyarinya itu sudah bersungguh-sungguh kian kemari tetap tidak ada, ya kecuali kalau nyarinya hanya malas, ya sholat rano banyu tak tayamum, padahal tetangganya punya air misalnya, sudah mencari air ke sana kemari tidak ada air, kemudian apa? Sudahlah kita tayamum. Begitu ia tayamum, kemudian sedang akan melaksanakan sholat, belum sampai melaksanakan sholat, tetapi ternyata kemudian turun hujan. Karena turun hujan, maka tayamumnya menjadi batal. Sholatnya harus dengan berwudu menggunakan air hujan. Jadi menjadi batal. Kenapa? Karena ada air. Ingkana tayamum li'adami, disebabkan tayamum itu karena tidak adanya air. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faida wajadtal ma'a fa'amissahu basyarataka. Faida wajadtal ma'a, jika kalian wajadtal ma'a, jika kamu mendapati air, kalau kamu mendapatkan air, fa'amissahu, maka siramlah, maka basuhlah, maka siramlah, maka usaplah anggota wudu itu, atau fa'amissahu, maka basahilah, guyurilah dengan air basyarotaka, anggota badanmu, anggota wudu. Yang anggota wudu itu karena tidak ada wudu, maka kemudian bertayamum. Kalau ada air, maka basuhlah anggota wudu itu dengan menggunakan air. Artinya apa? Tayamum sudah tidak berlaku dan harus diganti dengan air. Yang ketiga, ya, zawalul udhrul ladzi min ajlihi syar'ut tasyar'at tayammum min mardin wa nahwihi. Yang ketiga, tayamum itu menjadi batal kapan? Jika zawalul udhri, hilangnya udzur, ya, hilangnya alasan. Alladzi min ajlihi, yang karena alasan itu syar'at tayammum, disyariatkannya tayamum. Jadi kalau seseorang tayamum karena alasan suatu sebab, kalau tadi kan karena tidak ada air. Kalau tayamum disebabkan tidak ada air, ketika air ada, tayamumnya batal. Kalau tayamum disebabkan karena adanya udzur, misalnya karena sakit, ya karena sakit sehingga tidak mampu untuk menggunakan air. Sakit yang dengan sakitnya itu, maka ketika terkena air sakitnya menjadi parah. Maka ketika sakitnya sudah sembuh, otomatis dengan sendirinya tayamumnya sudah menjadi batal. Dia tidak boleh lagi meneruskan dengan tayamum. Itulah ibu bapak sekalian, jamaah rahimakumullah, terkait
perkara-perkara yang bisa membatalkan tayamum. Dengan kata lain, pembatal tayamum itu adalah pertama, ya, tayamum menjadi batal dengan perkara yang bisa membatalkan wudhu dan mandi. Yang kedua, tayamum menjadi batal kalau sudah ditemukan air. Yang ketiga, tayamum itu batal bagi orang yang uzur menggunakan air dan uzurnya sudah hilang. Ini terkait masalah yang ketiga tentang pembatal-pembatal tayamum. Yang berikutnya, yang terakhir pembahasan tentang tayamum ini al-mas'alatu rabi'ah, yaitu masalah yang keempat tentang sifatut tayammumi, tentang sifat tayamum, tentang tata cara tayamum. Wa kaifiyatuhu, tata cara tayamum itu adalah kaifiyahnya, sifat-sifatnya, cara-caranya. Cara untuk melaksanakan tayamum itu adalah ayyanwiyah. Pertama adalah niat. Dan niat itu tempatnya adalah di dalam hati atau amalan hati. Niat itu sepakat para ulama, niat itu adalah amalan hati. Itu sepakat, tidak ada perbedaan. Ulama mazhab menjadi berbeda terkait bahwa niat itu perlu dilafalkan atau tidak. Itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tetapi sepakat ulama mengatakan niat itu adalah amalan hati. Mereka berselisih pendapat, perlukah niat itu dilafalkan? Itu menjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi sepakat bahwa niat itu adalah amalan hati. Maka tata caranya adalah yang pertama adalah niat. Karena tanpa niat maka tidak akan menjadi sah, karena tidak diawali dengan niat. Tsumma yusammi, kemudian membaca bismillah. Pertama niat. Yang kedua membaca bismillah. Yang selanjutnya adalah wa yadribul ardha biyadaihi darbatan wahidatan. Kemudian memukulkan kedua telapak tangan ke tanah atau ke tempat yang suci dan ada debunya. Ya, kita sering mendengar istilah tanah. Tetapi tayamum itu adalah dengan debu. Artinya apa? Tidak semua tanah ada debunya dan tidak mesti debu itu berada di tanah. Kadang debu berada di tembok, kadang berada di atas batu besar, kadang menempel di langit-langit kendaraan dan seterusnya. Maka tata cara berwudu itu adalah pertama niat, kemudian kedua membaca bismillah. Yang ketiga adalah menempelkan atau memukulkan kedua telapak tangan ke tanah yang berdebu atau tempat apapun yang di situ ada debunya. Jadi niat, baca bismillah, dua telapak tangan dibuka, kemudian ditempelkan atau dipukulkan. Kalimatnya bisa ditempelkan, bisa dipukulkan. Tidak harus dipukulkan, tapi harus menempel. Kalau harus dipukulkan, ya kalau itu nanti tanah yang yang keras, ya tangannya menjadi sakit. Kedua telapak tangan itu ditempelkan ke tanah atau ke tempat-tempat yang di situ ada debunya. Tsumma yanfahuhuma. Kemudian setelah itu ditiup. Ya, yanfuh itu disebul. Nah, itu namanya disebul. Ada 3 istilah. Ada yanfuh, ada yanfus, ada yabsuh. Ya, itu istilah fikih. Kalau yanfuh itu didamu, yanfuh. Itu namanya di yanfuh. Begitu. Kalau yabsuh, kalau yanfus
Yanfus itu ditiup tapi sambil keluar ludahnya yang lembut. Itu apa namanya? Nah, itu yanfus namanya. Seperti kalau kita mau tidur, ya, sunnahnya kan apa? Membuka telapak tangan lalu dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu diyanfus di kedua telapak tangan itu, dan itu dilakukan 3 kali, kemudian diusapkan ke wajah dan anggota badan yang tidak tertutupi pakaian. Itu yanfus. Ya, jadi yanfus apa kalau bahasa Jawanya? Nek yanfuh ndamu. Ngoten. Kalau yanfus napa niku? Nun? Ndak ada istilahnya gitu. Itu kalau yanfus ya. Jadi yanfus itu ngoten. Kalau yabsuk itu juh-pok. Wah, itu namanya yabsuk itu. Kalau yabsuk itu ngidoni ya. Ada yabsuk, ada yanfus, ada yanfuh. Nah, kalau tayamum begitu, kedua telapak tangan itu ditempelkan ke tanah. Kemudian ditiup. Kenapa ditiup? Barangkali ya ada sesuatu yang nempel di tanah dan tidak mungkin itu ketika mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah kemudian ikut, barangkali ada pasir-pasirnya. Au yanfaduhuma, ditiup atau ya, yanfa itu dikibas-kibaskan. Dikibaskan itu di apa? Ya, begitu. Ditiup atau dikibaskan jika itu diperlukan. Kenapa? Kadang-kadang pas menempelkan ngeten, kemudian apa? Nempel kerikil-kerikil yang kecil-kecil itu. Kalau langsung diusapkan, wah, nanti wajahnya bisa rusak. Yang sudah 1 minggu ya memakai kosmetik dadak tuku larang itu nanti menjadi tidak ada gunanya. Maka perlu kemudian bila perlu nempel-nempel ditiup begitu. Tsumma yamsahu bihima, kemudian dengan kedua telapak tangan itu digunakan untuk mengusap wajahnya. Tempel ya, niat bismillah, tempel plek. Bila perlu ditiup. Kalau memang perlu dikibaskan, kalau perlu, kalau enggak ya enggak usah. Kemudian diusapkan ke wajah, diusap dan semua wajah, ya. Namanya wajah itu dari mana? Batas atas tumbuhnya rambut, batas bawah itu dagu. Dagu niku napa? Janggut, ya. Batas samping itu depan daun telinga. Jadi usapnya tidak kemudian hanya begini, tapi diusap. Ya, menempel ke debu, kemudian ditiup, kemudian diusapkan rata, ya, sampai rata. Begitu wajahnya sudah, wayadaihi ila rusghaini, lalu diusapkan kedua tangannya ila rusghaini, sampai kedua rus. Rus itu pergelangan tangan, ya, sampai di situ. Itu sudah sah dan tidak harus sampai ke kedua lutut. Ya, kok lutut apa namanya? Sikunya, kok lutut kaki. Ya, tidak harus kepada kedua sikunya. Bagaimana kalau sampai kedua sikunya? Boleh di satu riwayat yang lain. Tapi dalam hadis ini, li hadisin Ammar, ya, dalam hadis Ammar ini dikatakan ya bahwa at-tayammum, tayamum itu adalah dorbatun lil wajhi wal kaffaini, satu tepukan dua telapak tangan itu ke wajah sekaligus dua telapak tangan. Satu pukulan diusapkan ke wajah lalu kepada kedua telapak tangan sampai apa namanya? Pergelangan. Terutama adalah punggung telapak tangan. Ini namanya punggung. Ini batin, ini punggung. Kenapa kemudian punggung? Ya, karena kalau sampai kelupaan ini kan tidak terkenai
debu. Kalau ini otomatis terkena debu. Yang jangan dilupakan itu adalah punggung telapak tangan. Wajah, kemudian telapak tangan tidak begini dok. Tetapi sampai punggung telapak tangan, punggungnya betul-betul dikenai debu tadi, ya. Telapak tangan kanan ke punggung yang kiri, telapak tangan kiri ke punggung yang kanan. Sehingga adanya perbedaan antara sampai pergelangan dan atau sampai siku, maka beberapa ulama mengambil jalan tengah, minimal adalah sampai dengan pergelangan. Jika memang sampai siku, maka tidak mengapa, dengan sekali tepukan. Sebagian ulama yang lain dengan 2 kali tepukan. 1 tepukan ke wajah, 1 tepukan ke tangan sampai siku-siku, itu di riwayat yang lain. Kalau pada hadis yang kita baca ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan hadis adalah sahih, dikatakan tayamum itu dorbatun lil wajhi wal kaffaini. Tayamum itu 1 tepukan untuk wajah dan 2 telapak tangan. Wa hadisin Ammar, dan hadis Ammar, anna nabiyya qala, bahwa Nabi telah bersabda kepadanya, innama yakfika antasnaha kada, kamu cukup melakukan seperti ini. Jadi ketika Nabi bersabda kepada Ammar, ya, terkait tentang tata cara tayamum, Nabi mengatakan innama kana yakfika antasnaha kada, kamu cukup melakukan seperti ini. Nabi mengatakan kamu cukup melakukan seperti ini. Seperti ini ya bagaimana? Dikatakan fadoroba bikaffihi dorbatan alal ardi. Nabi lalu menepukkan telapak tangannya ke atas tanah. Thumma nafduha, kemudian beliau mengibaskannya. Ya, ada riwayat ditiup, ada riwayat dikibaskan. Thumma masaha bihi ma dhahra kaffi bisimali. Kemudian ini ada yang terlewat. Kemudian Nabi mengusap dengan kedua telapak tangannya itu adalah dhahra kaffai bisimali, yaitu zahir telapak tangan ya, yang kanan bisimali dengan telapak tangan kirinya, au dhahra simali bikaffihi, dan zahir telapak atau punggung telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Summa masa bihima wajhahu, dan Nabi mengusapkan kemudian setelahnya kepada wajahnya. Kalau riwayat ini sungsang, tangannya baru kemudian wajahnya. Tetapi yang ma'ruf di kalangan para ulama adalah tetap mendahulukan wajahnya baru kemudian tangannya. Minimal adalah sampai pada pergelangan tangan, terutama adalah punggung telapak tangan yang jangan sampai terlewat. Karena kalau orang membasuh telapak tangan biasanya kan ya begini, ya. Kadang lupa. Yang paling sering kan membasuhnya begini. Kalau tayamum maka harus di sini. Harus punggung telapak tangan yang kanan diusap dengan batin telapak tangan yang kiri, punggung telapak tangan kiri diusap dengan telapak tangan yang kanan. Dan dengan demikian selesai terkait tata cara bertayamum. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, sampai di sini pembahasan tentang masalah tayamum. Kemudian bab yang selanjutnya adalah bab tentang najis, ya, tentang najis. Ini perkara yang sangat penting untuk kita ketahui, ya, karena ada beberapa orang yang sangat menyepelekan najis karena ketidakfahamannya. Maka bab yang akan datang kita bahas tentang masalah najis. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan tentang tayamum? Oke. Waalaikumsalam.
wanita hamil. Wallahualam, yang paling banyak dipegangi oleh para ulama bahwa wanita hamil itu pada dasarnya tidak mengalami menstruasi. Itu yang paling banyak dipegangi oleh para ulama. Tetapi jika seorang wanita hamil itu memang mengeluarkan darah dan darahnya adalah seperti darah haid, baik warnanya maupun sifatnya, beberapa ulama juga menghukumi itu sebagai darah haid. Tapi ini sangat jarang. Karena kebanyakan ketika wanita dalam kondisi hamil itu tidak mengalami haid atau menstruasi, Tetapi jika ada seseorang yang dan itu tidak banyak, kalau dia mengeluarkan darah, ya bukannya flek, tapi betul-betul mengeluarkan darah, dan darahnya itu adalah sifatnya seperti darah haid. Kalimat sifat itu berarti dua hal. Apa sifat itu? Menyangkut warnanya maupun baunya. Maka memang satu hal yang perlu diajarkan kepada kaum wanita, kepada anak-anak perempuan, anak-anak putri itu betul-betul supaya mengenali darah haidnya, hafal baunya dan hafal warnanya. Itu nanti akan menolong terkait membedakan haid dan istihadhah. Itu nanti ketika hari berlalu ataupun di sekian hari berikutnya. Jadi anak-anak wanita-wanita, anak-anak gadis kita itu perlu betul-betul ditekankan supaya hafal betul dengan darah haidnya sendiri, betul-betul faham baunya atau juga faham warnanya. Karena itu nanti barangkali akan mengalami istihadhah. Itu salah satu di antara cara untuk membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Nah, jadi pada umumnya wanita hamil tidak mengalami menstruasi. Tetapi jika ada memang wanita hamil kemudian dia mengalami menstruasi, jika darahnya memang dikenal seperti darah haid, sifatnya dihukumi itu adalah darah haid. Kalau seseorang itu hanya kemudian mengeluarkan tidak sampai keluar, hanya flek-flek saja, apakah kemudian dia mandi kembali tadi? Kalau dia mengenali darahnya itu adalah darah haid, jadi fleknya itu adalah bimithli damul haid. Kalau fleknya itu misalnya memang sifatnya adalah sifat haid, warnanya maupun baunya, dan kaum wanita biasa jeli terkait itu. Kalau itu memang sifatnya seperti darah haid, maka ketika dia mandi fal aula, kata para ulama. Kalau dia mandi itu jauh lebih utama. Karena bagaimanapun tidak mandi akan menyisakan keraguan-raguan. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Jadi dengan cara tadi, kalau fleknya itu adalah bimithli damul haid, darah fleknya itu adalah sifatnya seperti darah haid. Kaum wanita paham akan itu terkait tentang warnanya maupun sifatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.